Tahukah kamu, lebih dari separuh orang dewasa di Indonesia memiliki utang dan banyak di antaranya adalah utang konsumtif. Ini adalah realitas yang menahan banyak orang untuk hidup bebas secara finansial. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa gaya hidup mereka yang sehari-hari menjadi penyebab utama. Skenario yang sering terjadi mungkin seperti ini. Kamu baru saja menerima gaji di akhir bulan. Ada perasaan lega dan puas, tapi begitu membuka aplikasi belanja online, tiba-tiba semua keinginan yang selama ini tertunda muncul begitu saja. Diskon besar-besaran, promo kartu kredit, dan cicilan 0% seolah berkata, "Ayo, beli sekarang." Tanpa pikir panjang, kamu menekan tombol check out. Berpikir bahwa semua ini wajar, karena toh gaji baru masuk. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Beberapa waktu kemudian, kamu akhirnya sadar bahwa saldo di rekening sudah menipis, dan akhirnya terpaksa menggunakan kartu kredit lagi, atau berhutang untuk bertahan hingga akhir bulan. Apa itu utang konsumtif? Sederhananya, ini adalah utang yang kamu gunakan untuk membeli barang atau jasa yang nilainya tidak bertambah seiring waktu. Misalnya, membeli ponsel terbaru hanya karena ingin terlihat keren, atau memesan makanan mahal tanpa perhitungan meskipun gaji sudah hampir habis. Tidak ada yang salah dengan membeli barang atau menikmati hidup, tetapi masalahnya dimulai ketika kamu membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan untuk memenuhi keinginan sesaat. Banyak orang terjebak di utang konsumtif karena merasa butuh barang atau layanan tertentu untuk memenuhi standar hidup mereka. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka hanya mengikuti tren atau mencoba terlihat lebih baik di mata orang lain. Biasanya media sosial juga memainkan peran besar di sini. Ketika melihat teman atau influencer memamerkan barang mahal, kita merasa tertinggal. Tapi, apa yang tidak mereka tunjukkan adalah cicilan yang harus mereka bayar setiap bulan. Utang konsumtif ini seperti pasir hisap. Semakin dalam kamu terjebak, semakin sulit untuk keluar. Banyak orang berpikir bahwa menggunakan kartu kredit atau pinjaman online adalah solusi. Namun, kenyataannya, bunga yang tinggi dan kewajiban membayar cicilan bulanan seringkali justru memperburuk situasi. Kamu akhirnya hidup dari gaji ke gaji, tanpa ada ruang untuk menabung atau berinvestasi. Ada juga efek psikologis yang tidak banyak dibicarakan. Ketika kamu terus-menerus meminjam uang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, rasa puas yang kamu dapatkan bersifat sementara. Setelah itu, rasa bersalah dan stres mulai muncul karena kamu sadar telah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Ini menciptakan lingkaran setan yang mana untuk menghilangkan stres, kamu kembali berbelanja, dan siklus ini terus berulang. Banyak faktor yang membuat seseorang terjebak di utang konsumtif. Salah satunya adalah kurangnya edukasi tentang keuangan. Sebagian besar dari kita tidak diajarkan cara mengelola uang sejak dini. Kita hanya diajarkan untuk mencari uang, tetapi tidak diajarkan cara menyimpannya atau menggunakannya dengan bijak. Kemudian ada juga tekanan sosial. Di era digital ini sangat mudah untuk merasa tidak cukup baik jika kita tidak memiliki barang-barang yang sama seperti yang dimiliki orang lain. Namun, apa yang sering kita lupakan adalah bahwa setiap orang memiliki prioritas dan kondisi keuangan yang berbeda. Faktor lainnya adalah kemudahan akses terhadap pinjaman. Saat ini, ada begitu banyak aplikasi pinjaman online yang hanya memerlukan beberapa klik untuk mendapatkan uang. Tanpa pertimbangan matang, orang-orang tergoda untuk meminjam tanpa memikirkan bagaimana cara mereka membayarnya nanti. Bagaimana cara keluar dari lingkaran hutang konsumtif? Langkah pertama adalah menyadari masalahnya. Akui bahwa kamu mungkin telah menggunakan uang secara tidak bijak. Jangan merasa malu atau bersalah, karena ini adalah langkah awal untuk berubah. Selanjutnya, buat daftar semua utang yang kamu miliki. Tulis jumlahnya, bunga yang harus dibayar,
dan tenggat waktunya. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi finansialmu. Setelah itu, prioritaskan utang dengan bunga tertinggi untuk dilunasi terlebih dahulu. Kemudian, mulailah mempelajari cara mengelola uang dengan bijak. Buat anggaran bulanan dan patuhi itu. Pisahkan kebutuhan dari keinginan dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Jika memungkinkan, alokasikan sebagian penghasilanmu untuk menabung atau berinvestasi. Meskipun jumlahnya kecil, satu hal yang tidak kalah penting adalah belajar berkata tidak. Jangan takut untuk menolak ajakan yang tidak sesuai dengan kondisi keuanganmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu mengikuti standar hidup orang lain. Prioritaskan kebahagiaan jangka panjang daripada kesenangan sesaat. Apa yang harus dilakukan setelah kita bebas dari utang konsumtif? Bayangkan hidup tanpa beban utang. Tidak ada lagi panggilan dari penagih. Tidak ada lagi rasa khawatir setiap kali mengecek saldo rekening. Kamu memiliki kebebasan untuk menggunakan uangmu sesuai dengan prioritasmu, dan yang terpenting, kamu bisa mulai membangun masa depan yang lebih stabil secara finansial. Bebas dari utang konsumtif juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental. Kamu akan merasa lebih tenang dan percaya diri karena tahu bahwa kamu berada di jalur yang benar. Dan yang tidak kalah penting, kamu bisa menjadi contoh bagi orang lain, terutama keluarga dan teman-temanmu, untuk menjalani hidup yang lebih bijak secara finansial. Utang konsumtif adalah masalah yang bisa menghancurkan kebebasan finansialmu jika tidak ditangani dengan serius. Namun, dengan kesadaran, perencanaan yang baik, dan disiplin, kamu bisa keluar dari lingkaran ini. Ingatlah bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Gunakan dengan bijak, dan jangan biarkan gaya hidup konsumtif mengendalikanmu. Kamu tidak perlu menunggu sampai terjebak lebih dalam untuk mulai berubah. Lakukan sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Jadi sekarang adalah waktunya untuk mengambil langkah nyata. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan ingin mengubah cara kamu mengelola keuangan, jangan berhenti di sini. Klik tombol like untuk mendukung konten yang bermanfaat. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka juga terhindar dari jebakan utang konsumtif. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips-tips finansial lainnya. Mari kita sama-sama belajar, bertumbuh, dan mencapai kebebasan finansial yang kita impikan.